Oke, kita sudah live. Bantu di share teman-teman, dan juga mention Anda nonton dari mana dan apakah suaranya cukup jelas ya. Apakah suaranya cukup jelas? Eh, Videonya cukup jelas? Kita sambil tunggu ya. Thank you Pak Angga. Apa kabar teman-teman? Selamat sore. Kembali kita live di Facebook. Saya sudah lama tidak live ya. Apa kabar teman-teman? Bagaimana suasana sekarang? Work from home? Apakah Anda kerja di rumah atau Anda tetap harus ke kantor, tetap harus masuk ke kantor seperti biasa? Kalau saya pribadi, saya kerja dari rumah ya, work from home. Ini lagi di rumah dan ini sudah masuk ke minggu ke-5. Sejak 5 minggu yang lalu hari Minggu, berarti udah 5 minggu 1 hari, udah 36 hari di rumah. Tapi masih fine-fine aja, kita tetap bisa aktif melakukan aktivitas dan juga kegiatan bisnis dari rumah ya. Oke, kita lihat teman-teman sudah mulai live ya. Sambil kita tunggu, nanti saya akan sharing sesuatu. Terima kasih, bantu kasih komen ya, apakah suaranya cukup jelas. Saya yakin suaranya cukup jelas ya. Udah pakai mic, tapi sinyalnya oke nggak? Apakah audionya cukup jelas ya? Sambil teman-teman bisa sharing ya. Bro Tony masuk lagi, Deborah, Ibu Deborah, apa kabar? Kenalannya di online ya. Kita belum ketemu sudah PSBB. Ya, udah mulai tua bro, udah harus pakai kacamata. Oke teman-teman yang lagi nonton, terima kasih. Kita sudah live. Dan pada sore hari ini saya ingin menyapa teman-teman semua. Santai aja dan juga teman-teman bisa tanya seputar all about motivation ya. Anda bisa tanya apa aja yang saya bisa jawab, saya akan jawab, terutama di bidang motivation ya, terutama tentang attitude, mindset dan peak performance ya. Pertanyaannya mungkin adalah, dengan adanya wabah virus corona ini, apakah kegiatan kita, bisnis kita kena dampak ya, dan dampaknya berapa besar? Apa yang Anda Bobby ya, apa yang Anda sampai sapa teman-teman ya, ada Bro Tony Gui, Bu Deborah, Bobby U di Surabaya, apa kabar? Apakah pekerjaan kita, bisnis kita kena dampak terhadap virus corona ini ya? Saya lihat saat ini terutama di Jakarta dan beberapa kota besar sudah mulai berlaku PSBB ya, pembatasan wilayah berskala besar, di mana banyak kegiatan yang kita tidak bisa lakukan, termasuk tidak bisa ke kantor, tidak bisa buka bisnis. Teman-teman yang punya pabrik, punya apa, banyak yang ditutup dan kita di rumah aja, kita stay at home ya. Nah, selama kita di rumah aja, kan istilahnya teman-teman tahu adalah work from home. Artinya kita bekerja dari rumah ya. Apakah Anda sudah mulai terbiasa bekerja dari rumah? Atau pada saat 1-2 minggu pertama mungkin kita santai ya. Kita santai, kita anggap libur, jadi banyak waktu di rumah, bisa santai, bisa nonton, bisa melakukan banyak aktivitas yang mungkin selama ini kita berpikir, wah saya nggak punya waktu. Dan ketika di rumah aja kita jadi banyak waktu ya. Tetapi setelah sebulan kemudian kita mulai berpikir, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira berapa lama? Masa sih kita tetap harus di rumah terus? Kira-kira sampai kapan di rumah?
Ya, pertanyaan menurut teman-teman, dan di sini kita juga ada sebuah tanggung jawab ya. Eh, Sebagai pribadi atau sebagai anak muda, mungkin kita berpikir, oh saya keluar rumah nggak apa-apa. Anda tetap bisa kemana-mana, jalan-jalan, shopping, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, kita harus mulai bertanggung jawab. Di rumah kita ada keluarga, ada orang tua, dan sebagainya, ada anak-anak. Yang dimana kalau kita keluar, kita tidak tahu bahayanya di mana, siapa aja yang sudah kena COVID-19, dan mungkin bisa aja kita jadi carrier, membawa virus itu pulang ke rumah. Maka oleh pemerintah kita disarankan untuk tetap di rumah aja. Ya, setuju nggak teman-teman? Nah, kalau teman-teman bagaimana? Di rumah aja atau tetap melakukan aktivitas seperti biasa? Oh ya, oke, sebelum saya bahas lebih jauh, teman-teman yang sudah nonton, terima kasih. Dan saya juga mau kasih satu klarifikasi ya. Kemarin 2 hari yang lalu saya live, dan besoknya ada beberapa laporan masuk bahwa ada oknum yang mengatasnamakan saya, pakai foto saya di profilnya, pakai foto saya, pakai nama saya, tetapi nomor HP bukan punya saya. Yang dimana menchat teman-teman saya, ada beberapa teman dekat saya, termasuk guru sekolah saya di Metodis di Bagan Siapi-api, di chat, di mana diiming-iming bahwa Bapak Ibu telah mendapatkan mobil, dan untuk mengklaim mobil itu, untuk urus surat-suratnya harus mentransfer sejumlah dana ya. Yang pasti itu ada penipuan ya, itu bukan saya. Jadi ada oknum yang mengatasnamakan saya, ada mengatasnamakan saya, dia pakai profile picture saya, gampang, ambil dari Facebook, terus pakai nama saya. Di situ dia cuma tulis R aja dan menchat beberapa teman saya ya. So jika ada yang menchat Anda, atau ya, kita tahu bahwa saat ini pasti kejahatan semakin tinggi ya. Karena ya kita tahu banyak orang kena dampak, banyak yang susah, banyak yang nggak bisa kerja dan sebagainya. Tapi namanya oknum ya, tetap yang namanya tingkat kejahatan akan sangat tinggi. Jadi hati-hati ya, tidak ada sesuatu yang gampang, tidak ada sesuatu yang bisa didapat dengan gratis ya. So ini cuma sebuah klarifikasi. Jika ada yang menchat ke teman-teman mengatasnamakan saya, terutama kalau teman-teman lama kan pasti tahu nomor WhatsApp saya ya. Yang pasti itu bukan nomor saya, bukan nomor HP saya. Nomor HP saya tetap sama dari dulu sampai sekarang, yang belakangnya 686. Itu baru nomor saya, dan fine aja ya. Itu satu. Kedua, juga saya dapat beberapa laporan banyak teman-teman yang ditelepon oleh kartu kredit ya. Ya, penipuan lewat kartu kredit, yang dimana Anda diminta OTP dan sebagainya. Seringkali kadang kita bertransaksi atau dimana, atau kita mau apply kartu kredit baru, kartu kredit kita difotokopi, artinya mereka punya nomor kartu kredit kita, mereka mungkin punya nama, alamat kita dan sebagainya, dan seringkali kartu kredit kita dipakai di online. Dan untuk mensukseskan transaksinya, di situ kan pasti diminta 3 angka. Nah, kalau Anda nggak bisa kasih 3 angka atau salah masuk, dari bank akan kirim OTP. Jadi biasanya si oknum yang jahat itu akan SMS kita mengatasnamakan bank dan sebagainya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. So itu sebagai update, karena dengan situasi kondisi saat ini pasti banyak yang kena dampak. So tingkat kejahatan semakin tinggi. Jadi kita harus waspada, jaga diri. Ya, sekali lagi menyapa teman-teman, terima kasih yang lagi nonton. Ada Pak Wardus sampingan, Shalom Pak. Ya, Pak Wardus ini adalah orang yang membaptis saya 2018, berarti sudah 2 tahun yang lalu ya. Terima kasih Pak. So teman-teman yang lagi nonton, apakah suaranya cukup jelas? Ya. Apakah videonya cukup jelas? Ya, ini iseng sore-sore menyapa teman-teman semua ya. Teman-teman juga bisa tanya, komen dong, apakah suaranya cukup jelas? Anda lagi nonton di mana? Ya.
So, apa yang mau saya sharing ke teman-teman adalah apakah Anda juga ikut terkena dampak daripada coronavirus ya. Kita tahu bahwa saat ini penyebaran virus corona ini sudah menjadi sebuah pandemik dan sudah lebih dari 213 negara yang kena dampak. Dan terutama kita di Indonesia itu masih belum sampai puncaknya ya. Pertambahan jumlah positif corona itu masih banyak sekali. Jadi kita semua harus tetap di rumah aja, jaga jarak, pakai masker, dan ya ada Ferawati yang lagi nonton ya. Jadi kita jaga diri kita, jaga orang di sekitar kita. Dengan kita menjaga diri kita, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, tetap jaga jarak, maka kita juga akan menjaga orang-orang di sekeliling kita ya. Nah, satu hal yang pasti, waktu awal kita disuruh di rumah aja 2 minggu. Mungkin banyak orang yang merasa susah ya. Kayaknya 2 minggu lama sekali. Tapi kenyataannya sekarang kita udah sebulan lebih. Di Jakarta, sejak Pak Jokowi memberikan anjuran pemerintah untuk stay di rumah. Saya sudah di rumah, berarti udah 5 minggu. Berarti udah 35 hari. Hari ini udah Senin, 36 hari di rumah aja. Dan Jakarta baru berlaku PSBB dari tanggal 10 sampai tanggal 24. Berarti ini udah masuk minggu kedua. Dan nggak tahu sampai kapan. Saya rasa akan berlanjut karena penyebarannya masih sangat tinggi. Jadi kita nggak tahu ini akan sampai berapa lama. Maksudnya apa? Apakah kita di rumah aja santai nggak ngapa-ngapain? Atau kita bisa mulai aktif, produktif di rumah? Sebenarnya saran pemerintah suruh kita bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Kita bicara tentang bekerja di rumah, work from home. Artinya kerja dari rumah, bukan berarti kita libur. Ya, jadi banyak teman-teman selama di rumah tidak ngapa-ngapain atau santai, malas-malasan, ya sayang sekali. Tapi bagaimana kita tetap bisa produktif di rumah? Saya pribadi, saya tetap kerja di rumah, saya bisnis dari rumah setiap minggu, setiap Senin, Rabu, dan Jumat saya membuat Zoom sharing. Ada sebuah project seminar, project bisnis yang luar biasa, project kesehatan yang di situasi saat ini semua orang butuh. Saya adain Zoom sharing untuk umum setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Ya, teman-teman yang pengen tahu, yang pengen ikut juga boleh nanti DM saya, private message ke saya, nanti saya akan kasih link ke Anda untuk Anda bisa ikut setiap hari jam 7.15 sampai 7.30 kita mulai ya. Chat roomnya saya mulai buka 7.15, sekitar 1 jam aja acaranya. Dan setiap Selasa, Kamis, Sabtu saya lakukan sharing, grup sharing dengan teman-teman, dengan klien, dengan partner bisnis untuk saling bekerja sama, berkolaborasi, saling review. Dan juga kemarin kita baru adakan satu seminar, satu acara nasional di mana teman-teman mungkin sudah lihat status saya. Kemarin hari Minggu jam 3 sore pesertanya hampir 1.000 orang. Ya, terakhir saya cek 993 orang. Ya, jadi itu sangat penting. Ya, ada Ana Isin. Hello Rudy, apa kabar? Ya, baik. Kabarnya luar biasa. Ya, Ana di mana? Apa kabar? Teman-teman yang lagi nonton bisa komen di bawah. Anda nontonnya dari mana? Dari kota mana? Terus apakah suara saya cukup jelas? Apakah videonya cukup jelas? Ya. Nah, di sini saya sengaja live. Saya buka interaktif. Teman-teman juga bisa tanya ke saya seputar motivation, ya, seputar dunia kerja, seputar motivasi, ya, seputar attitude, mindset, dan peak performance. Itu bidang saya ya. Seperti yang saya tulis di buku saya, Attitude is Everything. Buku ini saat ini sudah habis di Gramedia, jadi hanya koleksi pribadi ya. Dari Gramedia juga mereka minta saya untuk
untuk revisi ulang. Jadi saya lagi susun ya, Jakarta, Cici Rusnanti. Oh ya, ketemu. Dan saya juga karena kesibukan sudah lama tidak pernah menyapa teman-teman di Facebook. Oke. Signalnya tadi bermasalah ya teman-teman. Teman-teman bantu komen dong, Vera bantu komen dong, apakah videonya cukup jelas ya. Kalau audionya saya yakin cukup jelas karena saya udah pakai mic. Signalnya mungkin nggak maksimal, apakah videonya cukup jelas? Oke, so pada sore hari ini saya live untuk teman-teman semua. Saya buka kolom pertanyaan, Anda bisa tanya, sharing apa aja seputar mindset, attitude, mindset, dan peak performance seputar dunia kerja, dunia usaha ya. Apakah bisnis Anda kena dampak terhadap pandemi virus corona atau malah bisnis Anda makin luar biasa ya. Saya yakin kalau teman-teman bisnis kuliner, bisnis makanan, saya yakin tetap oke ya, tetap jalan karena masyarakat tetap harus makan, malah orang malas masak dan sebagainya. Jadi masih banyak orang yang pesan makanan lewat online ya, lewat Gojek, GoFood, lewat Grab dan sebagainya. Tapi kalau industri lain saya rasa banyak yang kena dampak ya, kayak misalnya tour and travel, penerbangan, traveling, semua pasti kena dampak ya. Jadi ketika kita kena dampak, kita mungkin banyak teman-teman yang work from home. Ada yang kemarin saya baca berita tingkat PHK saat ini sangat tinggi di Indonesia. Dalam 2 minggu hampir menyentuh 3 juta ya. Terakhir saya baca 2 hari yang lalu 2,8 juta orang yang kena PHK. Jadi banyak orang yang di PHK. Banyak juga orang yang bekerja tapi selang-seling ya. Seminggu masuk, seminggu enggak, atau sedang-sedang, dan gajinya dipotong setengah. Nah, dengan gaji dipotong setengah, dengan biaya hidup yang tetap harus jalan, apakah Anda kena dampak? Ya, saya yakin banyak orang yang kena dampak. Dan pertanyaannya adalah, apakah Anda cukup kuat menghadapi situasi saat ini? Kalau ngomong ekstrimnya adalah, apakah finansial Anda cukup kuat untuk menahan pandemik virus corona? Jadi jangan-jangan sebelum virus corona itu kena ke kita, rekening kita sudah kena ya. Jadi sebelum virus itu kena kepada kita secara pribadi, ya rekening kita sudah kena. Saya yakin ini dihadapi oleh semua orang. Kita selalu belajar dalam dunia manajemen, kita harus minimal punya income. Teman-teman bisa cek rekening Anda, cek bisnis Anda. Minimal kita punya rekening harus cukup aman untuk 6 bulan ke depan. Ya, jika contoh kita nggak bisa berbisnis, kita di PHK atau bisnis kita nggak bisa jalan, terpaksa kita di rumah, minimal rekening kita harus bisa tahan 6 bulan ke depan. Itu baru disebut kita aman. So, masing-masing kita bisa cek rekening kita ya, apakah rekening kita sisa sebulan, bulan depan kalau nggak ada pemasukan matilah ya, atau bahkan bulan ini sudah mulai bergumul. Banyak sekali orang udah cemas, udah takut, dikejar oleh tukang tagih ya, semua cicilan, tagihan semua udah sampai, tagihan kartu kredit dan sebagainya. Dan juga ya mungkin informasi buat teman-teman ya, per 1 Mei nanti ya ada keringanan dari pemerintah, ada mungkin di bank dan sebagainya, Anda bisa atur ulang untuk pembayaran cicilan dan sebagainya ya. Saya ada dapat info dan saya rasa itu juga hanya sementara karena hanya menahan untuk pembayaran dan sebagainya ya. Tapi kalau kita nggak produktif di rumah, maka tentu kita semua akan banyak yang kena dampak ya. Saya di sini mengajak teman-teman untuk lebih produktif di rumah. Walaupun kita di rumah, tapi kita tetap bisa produktif, kita tetap bisa bisnis. Teman-teman yang hobi
ya, ada yang hobi bikin kue, ada yang hobi bikin makanan, terus buka PO, ya, jualan masker, jualan apa menjadi kebutuhan buat orang, tapi yang pasti ya harga yang masuk akal ya. Jadi jangan jadi orang yang memanfaatkan situasi, jadi timbun barang dan sebagainya. Saya yakin kita bukan pribadi seperti itu ya. Jadi lebih ke membantu. Teman-teman yang lagi nonton, terima kasih. Supaya saya tahu Anda lihat dari mana, komen di bawah ya. Anda nonton dari kota mana, dan apakah suara saya cukup jelas ya, gambarnya cukup jelas. Jadi hari ini random aja, saya pas lagi santai di rumah sengaja live buka sesi tanya jawab ya. Tapi dari tadi belum ada yang tanya nih, semua udah hebat-hebat nih. Daripada kita di rumah aja nggak ngapa-ngapain ya, kita bisa sharing, kita bisa belajar ya. Saya pribadi udah jarang ya aktif di sosial media, artinya posting tetap tapi jarang muncul. Dan juga untuk public seminar, saya juga dalam 2 tahun terakhir saya nggak adain seminar sama sekali. Ada beberapa in-house training, perusahaan request saya jalankan, tapi seminar publik tidak ada ya. Dalam 1 tahun terakhir ini saya pribadi lagi menjalani sebuah project kesehatan ya. Satu produk yang luar biasa, fenomenal, single produk, dan berkembang luar biasa, cukup pesat ya. So saya lagi fokusin kembangin jaringan, kembangin ya sistemnya networking, kembangin. Saya lagi cari leader di seluruh Indonesia. Jadi ada beberapa teman-teman yang sudah join ke dalam bisnis kita, dan saya ya luangkan waktu untuk bantu mereka. Tapi perkembangannya luar biasa. Dalam 1 tahun terakhir saya mulai aktif di akhir Desember 2018. Selama 2019 omset tim saya itu sekitar 12 miliar. Sebuah bisnis yang baru, sebuah project kesehatan, hanya single produk, kita mencetak omset sekitar 12 miliar. Dan tahun ini saya targetkan bisa capai 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ya, so pilihan orang berbeda-beda ya. Kalau teman-teman mungkin bisnisnya apa? Bisnisnya bisa di switch ke online, atau bisnisnya dibutuhkan oleh semua orang. Ya, beberapa teman-teman udah mulai masuk ya. Ini ada saya mau sapa teman-teman. Ada Lina, ada Amir, ada Ko Sudi, ada Jasman. Ahai ya. Apa kabar teman-teman? Jadi saya iseng ya live dan mau komunikasi sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa komen di bawah, bisa sharing ide-ide bisnis, terus apakah bisnis kita kena dampak terhadap bisnis dan sebagainya ya. Saya pribadi 1 tahun terakhir ini saya jalankan sebuah project kesehatan, single produk. Produknya cuma 1 macam, dan produk itu ya di sini saya nggak mau promosikan ya. Produknya itu dibutuhkan semua orang ya. Jadi terutama orang yang mau sehat, habis itu orang yang sakit kritis ya. Orang yang diabetes, jantung, stroke, Alzheimer, diabetes yang kakinya sampai parah sekali yang dokter suruh harus diamputasi. Nah itu cari saya ada produknya, semoga bisa membantu. Jadi satu single produk yang luar biasa, yang bisa mengatasi berbagai jenis penyakit. Dan apalagi dengan isu corona ini, semua orang lebih aware tentang kesehatan ya. Kayak zaman dulu kita bicara tentang asuransi, banyak orang tidak aware tentang asuransi, sehingga susah untuk jual asuransi. Tapi sekarang udah gampang. Sekarang teman-teman dari asuransi sudah mulai lebih gampang untuk jualan asuransi, karena setiap orang udah tahu, udah aware tentang asuransi. Begitu juga dengan kesehatan. Kita biasanya bicara kesehatan itu menjadi sangat mahal ketika kita sakit, benar kan? Ketika kita sehat-sehat aja atau masih muda, kita menganggap nggak penting, saya masih muda. Ya saya jaga kesehatan, atau saya makan vitamin
ya syukur-syukur kalau makan vitamin. Seringkali kita nggak jaga kesehatan kita, tapi setelah kita sakit itu menjadi sangat mahal dan seringkali terlambat. Berapapun uang yang kita bayarkan juga tidak cukup, benar nggak teman-teman? Jadi ya dalam situasi pandemik corona ini saya kaitkan, sebenarnya ada sisi baiknya, ada hikmahnya, membuat kita lebih aware tentang kesehatan. Membuat kita sebenarnya jadi ke hal-hal yang basic ya. Pemerintah suruh kita cuci tangan, diajarin cara cuci tangan, kebersihan, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Itu sebenarnya sangat basic yang seringkali kita lupakan, kita tidak lakukan. Jadi sekarang diajarkan kembali. Ya ada hikmah di balik itu semua. Kita jadi lebih jaga kesehatan, kita semua makan food supplement, makan vitamin. Bahkan teman-teman alami nggak ketika Anda mencari, saya mau beli vitamin C yang merek, yang bagus, yang time release, habis. Banyak tempat-tempat yang vitamin C atau food supplement yang bagus habis ya, vitamin C di mana-mana habis. Jadi buat teman-teman yang selama ini ada makan food supplement, ada jaga kesehatan, ya itu bagus sekali. Tapi bagi teman-teman yang tidak pernah minum food supplement atau tidak suka, ya mulai harus biasakan. Kita harus jaga diri. Kenapa? Karena kita tahu siapa aja sih yang pasti kena virus corona. Rata-rata yang kena itu adalah yang sistem kekebalan tubuhnya sangat rendah. Ya, sistem kekebalan tubuhnya rendah, terutama orang tua itu lebih rentan untuk kena virus corona. Dan virus corona ini adalah sejenis virus yang dimana dia bisa sembuh sendiri jika saya sebut bisa sembuh sendiri jika sistem imun tubuh kita bagus. Jadi dalam 2 minggu, 3 minggu dia akan hilang sendiri. Tetapi jika imun kita rendah, maka dia akan menyerang paru-paru kita dan akibatnya fatal. Nah, biasanya yang kena dampak yang besar itu adalah orang tua dan terutama teman-teman yang punya penyakit riwayat penyakit, misalnya diabetes, penyakit paru-paru, apalagi yang komplikasi, itu akan lebih parah sekali. Jadi rata-rata kenapa Indonesia angka kematiannya sangat tinggi? Kita lihat di Indonesia, di Singapura jumlah kasusnya hampir sama, tapi yang meninggal cuma sekitar sampai hari ini mungkin sekitar 20 orang. Tapi di Indonesia kita sudah menyentuh angka yang memprihatinkan ya. Sudah di atas 6.000 kasus yang di Indonesia yang kena. Saya update terakhir kemarin 6.000, hari ini mungkin sudah 6.500, sudah lebih dari 500 orang yang meninggal. Ya, karena kebanyakan sebenarnya orang tua dan juga yang komplikasi. Ya. Jadi kita harus jaga kesehatan kita. Hai, teman-teman yang lagi nonton, komen di bawah Anda dari kota mana. Mungkin kalau ada pertanyaan atau sharing, silahkan ya. Jadi saya live ini bukan untuk mengajarkan Anda sesuatu, niatnya hanya pengen sharing aja daripada di rumah. Jadi live di Facebook mengajak teman-teman untuk sharing tentang apa aja, terutama tentang dunia motivation ya, yang menjadi bidang saya. Kira-kira bagaimana cara memotivasi tim, memotivasi karyawan, bagaimana cara untuk tetap bisa survive dalam kondisi saat ini. Silakan, mungkin kalau ada pertanyaan bisa tanyakan ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya, yaitu bagaimana teman-teman selama pandemik virus corona ini, apa yang terjadi sama diri Anda ya. Anda work from home, di rumah aja, tetap produktif, tetap punya income, atau kira-kira ada pengaruh nggak? Bisnis Anda kena dampak nggak? Ya, saya lihat dengan situasi pandemi corona ini, itu ibaratnya kayak cermin dalam hidup kita, cermin dalam pribadi kita. Kita mulai bicara dari pengusaha.
dalam situasi saat ini banyak sekali pengusaha yang mulai melakukan pengurangan karyawan, PHK, atau gajinya mulai dipotong dan sebagainya. Ini satu pengusaha, tapi ada pengusaha yang tetap mengambil tanggung jawab, tetap membayar karyawannya, tetap memperhatikan kesejahteraan karyawannya dan sebagainya. Jadi benar-benar cermin kayak kita. Ada orang yang panik, bingung, cemas, nggak tahu mau ngapain, tidak ngapa-ngapain, atau ada yang memanfaatkan situasi. Ya, atau yang awalnya ada yang panic buying, ada yang numpuk makanan, numpuk masker dan sebagainya, terus dijual supaya harganya lebih mahal. Mendadak saya lihat banyak teman-teman di WhatsApp, di list teman-teman mendadak jadi tukang jual masker, hand sanitizer dan sebagainya. It's okay melihat perkembangan situasi, tetapi ya hendaklah kita bertanggung jawab ya. Jadi jangan manfaatkan situasi jadi jual dengan harga yang mahal dan sebagainya. Jadi saya lihat kondisi pandemik virus corona ini sebagai sesuatu yang menjadi cermin ya, jati diri kita, karakter kita benar-benar keluar di situasi yang sulit, di situasi bencana seperti ini. Karakter asli kita akan kelihatan di situ. Apakah kita orang yang cemas, yang gampang panik, atau kita orang yang acuh tak acuh, atau kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai lebih aware. Salah satu sikap yang paling penting adalah kita harus mulai peduli. Tunjukkan sikap kepedulian kita kepada orang sekitar kita, terutama kepada keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, orang di sekeliling kita. Ya, di sekeliling kita banyak mungkin tukang parkir, satpam, asisten rumah tangga dan sebagainya. Kita mulai perhatikan mereka, kita mulai care mereka. Ya, mungkin bagi makanan, bagi rezeki dan sebagainya. Dan juga satu hal yang penting, kemarin saya ditanya adalah, mungkin Anda sebagai seorang bos, sebagai seorang pengusaha atau sebagai pemimpin, Anda punya bisnis, apakah skalanya UMKM atau yang besar. Ada sekelompok orang yang mengikuti Anda. Misalnya Anda sebagai seorang pemimpin, baik di sales and marketing, perusahaan multi-level marketing, asuransi, properti. Ada orang-orang yang selama ini percaya sama Anda, yang ikut kepada Anda. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda care kepada mereka? Coba cari tahu income mereka oke nggak, hidup mereka oke nggak, penghasilan mereka masih ada nggak, finansial mereka oke nggak, apakah mereka bisa bertahan hidup, atau kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Jadi ini menjadi sebuah tanggung jawab. Kayak saya pribadi, 1 tahun terakhir saya menjalankan sebuah project bisnis, ada ratusan orang yang percaya kepada saya, dan sekarang saya meluangkan waktu hampir setiap hari untuk mereka. Kita mencari tahu mereka oke nggak, mereka sehat nggak, mereka bisa survive nggak, mereka bisa punya penghasilan nggak, mereka ada closing nggak. Ya, jadi itu di dalam situasi seperti ini justru kita harus menunjukkan kepedulian kita. Dan juga kita membangun silaturahmi. Mungkin ketika Anda santai, Anda telepon teman, Anda ingat teman Anda telepon dia, say hello. Mungkin saat ini banyak orang lagi bingung, panik, dan sendirian. Nah, Anda bisa telepon mereka, say hello, apa kabar, kasih tahu mereka, saya lagi memikirkan Anda, everything is okay, atau saya lagi mendoakan Anda, saya teringat Anda, saya lagi mendoakan Anda, apa kabar, baik-baik, dan sebagainya. Membangun relasi, komunikasi dengan orang-orang di sekitar Anda, terutama kalau Anda pebisnis. Jangan mindsetnya adalah closing jualan, hard selling. Enggak. Di dalam situasi seperti ini justru Anda harus caring ya kepada customer, pelanggan Anda. Ada telepon, tanya kabar, kirim bantuan, kirim makanan, bangun hubungan, sehingga setelah pandemik corona ini, virus ini berlalu, Anda membangun sebuah komunitas, sebuah relasi yang sangat luar biasa. Dan tentu setelah itu Anda mau bisnis atau mau promosi apapun kepada mereka, ya mereka akan lebih aware, lebih siap untuk menerima jasa dan penawaran Anda. Ya, benar nggak teman-teman? Terima kasih buat teman-teman yang lagi nonton. Ada Pak Darpin juga dari Bagan Siapi-Api. Apa kabar Pak?
Di Bagansi Api-Api bagaimana? Ada yang kena virus corona, aman-aman aja atau bagaimana? Ya, jadi seperti yang tadi saya sharing ya, luangkan waktu saat-saat ini untuk care kepada orang di sekeliling kita. Ya, kalau kita punya lebih, mungkin saya tidak terlalu setuju buat teman-teman yang kan ini pendapat saya pribadi ya. Kan banyak orang yang mulai menggalang dana, menggalang bantuan untuk membantu orang di sekitar atau membeli APD, membeli masker. Ya, bagus. Itu bagus sekali. Tapi semua harus dimulai dari diri kita sendiri. Jangan kita suruh-suruh orang lain. Mulai dari diri kita sendiri, semampu kita, sebisa kita. Jadi bahkan kalau Anda sekarang harus benar-benar sadar, saya bicara dengan tim saya, dengan tim marketing saya minta mereka print rekening mereka. Cek apakah rekening mereka bisa tahan 3-6 bulan ke depan. Jadi artinya jangan konsumtif atau bahkan jangan dihabiskan. Ini bahaya sekali. Kita nggak tahu pandemi corona ini bisa sampai berapa lama. 3 bulan, 6 bulan, setahun. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita semua harus jaga diri kita. Maksudnya gini. Kita bantu, contoh di rekening saya punya 10 juta. Saya habiskan 10 juta untuk beli masker, sumbang ke semua orang. Bagus kan? Bagus sekali ya. Itu sedekah atau memberi dan sebagainya. Tetapi tentu kalau saya lakukan seperti itu, saya akan menyusahkan diri saya sendiri. Benar nggak? Ya, saya nggak bisa kasih orang tua, saya nggak bisa jaga saya sendiri. Itu akan bermasalah. Jadi sesuai kemampuan kita. Ya, kita giving, kita memberi itu bagus, tapi tidak perlu ikut-ikutan dengan orang lain. Dari diri kita sendiri, sesuai kemampuan kita, dan dimulai dari lingkungan terdekat kita. Ya, saya selalu sarankan. Jadi jangan kita sumbang jauh-jauh ke kota mana, ke rumah sakit mana, tapi orang di sekitar kita menderita. Asisten rumah tangga kita nggak cukup makan, satpam, tetangga, tukang parkir di sekeliling kita nggak cukup makan, itu malah tidak baik ya. Jadi mulai dari lingkungan terdekat kita, baru kita keluar. Tetapi jangan salah paham ya, jangan salah paham. Maksud saya jaga diri kita dulu. Setelah kita udah aman, kita mampu, finansial kita oke, keuangan kita, keluarga kita oke, 3 bulan, 6 bulan ke depan, nah kita bisa mulai sisihkan untuk membantu orang-orang di sekitar kita, mulai dari kemampuan kita. Ya, kayak kita di Jakarta, pakai pesan GoFood, pesan makanan. Saya sering kali misalnya saya di rumah 3 orang, saya pesan 4, saya pesan 5, pas tukang GoFood datang antar, kita bagi ke mereka. Dan ya itu sedikit kebaikan dan mereka biasa senang banget dan sebagainya. Ya, dan juga banyak hal, mungkin Anda kasih tips, mungkin Anda mau beli barang. Contoh, saya kemarin mau beli sampo atau mau beli apa, sengaja saya pakai GoMart. Ya, daripada kita keluar, kita pesan supaya mereka dapat order, dan di situ Anda bisa kasih tips dan sebagainya. Jadi mulai dari lingkungan terdekat kita, kita pemimpin. Jadi orang yang membantu ya, yang membantu orang-orang di sekitar. Dan juga jangan panik. Jangan jadi orang yang panik, bingung, stres, tapi jadi orang yang tenang. Yang kita menjaga diri kita, tapi kita tenang, damai. So, kita bisa menyebarkan energi yang positif kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, menjaga orang-orang di sekeliling kita dengan baik. Nah, kalau itu menurut saya, ya menurut saya pribadi. Jadi, setidaknya kita tidak menyusahkan orang lain. Kita sendiri oke. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Ya, ini ada beberapa teman-teman yang lagi nonton. Ada Henny di Bali, ada Koyong, ya. Ada Margaret Ivana, beberapa teman-teman yang lagi nonton, dan terima kasih sudah ikutin live. Saya hanya
iseng ya. Kita sama-sama di rumah aja. Jadi dengan waktu yang ada, saya sengaja menyapa teman-teman dan pengen sharing dengan teman-teman. Ya, dengan waktu yang ada, saya sengaja untuk live, ajak teman-teman untuk sharing, untuk ngobrol. Nah, kira-kira kita bisa tetap produktif ya di rumah, work from home, dan bisa membantu orang-orang di sekeliling kita. Ya, teman-teman yang lagi nonton bisa komen Anda nonton dari kota mana, terus juga bisa sharing ya. Saya sengaja buka pertanyaan, Anda bisa sharing apa aja tentang kondisi saat ini, bisa sharing tentang motivation, bisa sharing tentang attitude, mindset, dan sebagainya. Saya akan jawab yang menurut saya bisa ya. Nah, saya pribadi, apa yang saya lakukan selama pandemi corona ini, saya pribadi suka ngomong gitu, saya adalah orang yang belajar untuk nurut ya, untuk teachable. Jadi ketika Pak Jokowi menyarankan untuk dari awal April ya, dari awal Maret menyarankan untuk work from home, saya sudah mulai work from home ya. Saya hitung-hitung udah 5 minggu, ini hari Senin, jadi sudah 36 hari ya. Apakah ada teman-teman yang sudah sama ya, sudah 5 minggu 36 hari, karena hari ini Senin, 36 hari work from home. Nah, selama Anda work from home, efektif nggak? Ya, Anda efektif nggak bekerja dari rumah? Saya lihat banyak orang yang tidak menjalankan work from home. Ya, ketika di rumah dia anggap libur, anggap holiday. Jadi nggak ngapa-ngapain, santai aja, jadi banyak waktu. Ya, oke. Tapi tidak produktif. Nah, sebenarnya kita tetap bisa produktif ya. Saya tetap bekerja dari rumah, berbisnis dari rumah, bahkan lebih aktif. Seminggu 3 kali saya buat Zoom meeting, Zoom sharing. Kita ada sebuah project seminar kesehatan, dan bisa tetap dapat income dari rumah, tetap bisa berbisnis dari rumah, membantu teman-teman punya income dari rumah. Jadi setiap minggu 3 kali, setiap Senin, Rabu, Jumat jam 7.30 kita buat sharing ya. Nah, teman-teman kalau pengen tahu, Anda bisa, saya tidak promosi di live ini ya. Jadi teman-teman pengen tahu bisa message saya, nanti saya kasih linknya ya. Juga bisa ikut mantau bisnisnya apa dan sebagainya. Dan juga banyak ya, kayak buat IG live. Saya lagi susun buku kedua, saya sudah jadi, sebenarnya sudah selesai, tapi saya tidak puas dengan hasilnya karena buku itu udah saya susun beberapa tahun yang lalu ya. Karena buku pertama saya launchingnya tahun 2012, jadi sudah 8 tahun. Nah, buku kedua saya itu tentang autobiografi, tentang kisah perjuangan saya dari nol, anak rantau ke Jakarta, sampai bisa jadi, ya puji Tuhan, bisa diterima sebagai motivator, sebagai pembicara, in-house training dan sebagainya. Nah, saya tulis pengalamannya di buku saya. Nah, saat ini saya lagi edit bukunya, jadi semoga setelah pandemi corona ini juga ada yang bisa kita kelarkan, bukunya bisa siap, bisa jadi. Terus website saya juga saya lagi perbaiki. Terus saya akan mulai buat IG live, setiap ada waktu kita akan buat IG live. Dan juga saya buat satu program baru namanya Talk with Rudy di YouTube ya. Jadi dalam beberapa hari ini saya akan launching di YouTube sebuah program acara baru, Talk with Rudy. Dan sengaja saya bikin, nanti saya bikinnya live ya. Jadi tidak diedit, langsung ngobrol, langsung live. Jadi nggak usah diedit ya, langsung apa adanya aja. Jadi selama di rumah kita tetap bisa produktif ya. Oke, terima kasih. Saya rasa sharing saya cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang mengikuti. Semoga bermanfaat dan kita sambung lagi di lain kesempatan ya. Pesan saya buat teman-teman semua, tetap stay at home, stay safe, pakai masker, jaga jarak, dan
pastikan diri Anda sehat. Kenapa? Jaga diri Anda jaga diri Anda jaga orang-orang di sekitar Anda. Dan tetap mendukung program pemerintah untuk tetap di rumah aja. Walaupun kita nggak tahu keadaan ini sampai berapa lama, tetapi dengan kita bertanggung jawab tetap di rumah, kita tetap membantu pemerintah, dan semoga kita sama-sama bisa memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Semoga keadaan semakin membaik, keadaan ini cepat berlalu, dan semua kita bisa kembali ke aktivitas kita semula ya. Banyak teman-teman yang berpikir, wah kalau habis corona ini saya mau ngapain ya? Kira-kira teman-teman ada yang mengatakan, ya ini tambahan sedikit, ada yang mengatakan saya rindu untuk kembali seperti sebelum virus corona ya. Saya pengen aktivitas, saya pengen ketemu teman, pengen ngopi, pengen lakukan banyak hal seperti sebelum ada pandemi corona ini. Sebenarnya pernyataannya itu sah-sah aja, tapi menurut saya tidak 100% benar. Kenapa? Karena kalau Anda setelah pandemi corona ini Anda kembali ke semula seperti sebelum pandemik, berarti Anda mundur dong. Jadi harusnya 2 bulan, 3 bulan masa pandemik virus corona ini harusnya membuat kita lebih baik. Benar nggak teman-teman? Jadi Anda harus berpikir, setelah pandemik virus corona, saya mau jadi seperti apa? Saya mau lakukan apa? Saya hasilnya jadi apa? Jadi orang yang berbeda, orang yang lebih sehat, orang yang lebih punya dampak yang positif. Mungkin Anda ada project bisnis, Anda capai target yang baru, Anda bantu lebih banyak orang. Kayak saya pribadi lagi selesaiin buku saya, terus beberapa program untuk bisnis kita juga lagi kembangin. Semoga semua bisa menjadi lebih baik ya. Oke, terima kasih teman-teman yang lagi nonton. Ada kok Bro Erwin, juga ada Bro Eloy. Wah, luar biasa, ini motivator yang luar biasa sekali. Ada Adi dari Bandung, ada Henny Chang dari Bali. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih sekali lagi, selamat sore, dan semoga kita semua menjaga kesehatan kita, dan semoga kita semua tetap sehat, kaya, dan bahagia. Oke, thank you.